Kalau memang udah terlanjur modified seperti ini kita ngikutin yang bawah. Jadi yang bawah ini harus kita senterkan dulu. Ini dia kan ada space nih, celah. Iya, jauh banget itu. Ini jauh banget ini. Padahal di sini udah rapat. Sempit, rapat tuh. Di sini udah rapat, tapi di sini. Nah, ini nggak boleh terjadi. Ini yang terjadi di awal, Pak. Mungkin dia dulunya pernah dilakukan slab ya. Kemudian antisipasi slab ini dia terjadi perbedaan ukuran, dia longgar. Nah, olinya keluar dari sini. Oh, dari atas Bang keluarnya. Keluarnya dari atas. Tapi kan lama-kelamaan awalnya itu, Pak. Padahal kalau untuk gasket yang biasanya itu kurang dari 1 mili. Ini apa Mas gasketnya? Tetap plat? Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia dimanapun berada. Selamat siang, bertemu lagi dengan AHPedia di siang hari ini, di hari libur minggu terakhir ya? Iya, minggu terakhir di bulan Juli. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan bisa menyelesaikan banyak tugas-tugas yang memang harus diselesaikan. Di siang hari ini ada satu konten menarik yang harus kita bagi. Kenapa? Karena ceritanya mobil ini sudah sampai turun mesin yang kedua kali untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, apa permasalahannya? Nah, di sini ada Mas Hardi yang sudah akan mempersiapkan konten kita. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat Sobat AHPedia semua, agar ke depan bisa menjadi ini ya, tambahan pengetahuan kalau ada terjadi seperti turun mesin. Setelah itu masih ada menemukan masalah-masalah yang memang harus sebenarnya tidak harus terjadi. Oke? Baik, kita coba cari Mas Hardi. Nah ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan juga Mas Triwinarno. Mas Hardi, Mas Hardi gayanya lain hari ini. Iya, ini kan tadi ceritanya nggak berangkat kerja, Pak. Gara-gara Pak Topik ngajakin syuting teman-teman. Iya, nah, akhirnya datang sini. Jadi gayanya sambil touring nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Pak. Turun miring. Turun miring. Yang penting konten berjalan, Pak. Oke, ayo konten berjalan. Mas Hardi, tadi saya buat pembukanya ada kasus kendaraan yang berulang turun mesin. Oh iya, bener nggak? Berulang bongkar mesin. Berulang bongkar mesin. Ini mesinnya dibongkar. Cuman nggak sampai turun. Cuma bongkar bongkarnya saja. Nah, ini gimana Mas Hardi nih? Cerita ini kenapa bisa jadi seperti ini? Jadi mobil ini dia mengalami rembes, Pak. Rembes apa namanya? Oli. Jadi setelah turun mesin, sebelumnya kita cek kan customer nggak ngaku, ternyata habis turun mesin. Ini habis turun mesin, Pak. Ketahuan ya? Iya, ketahuan. Karena di sini kita lihat gasketnya ini dia, nah ini gasketnya ini 2 mili, Pak. Tebal banget. Tebal banget ini. Ini lebih double Mas ya? Iya. Kalau Bapak tanya berapa lapis? Berapa lapis itu? Satu. Satu, Pak. Masa ratusan? Tenggo dong. Nah, itu Pak Taufik. Jadi dikarenakan itu dia, kan kita kan udah membahas ya Pak Taufik ya. Ini namanya cover timing. Nah, depan kita ini cover timing. Ya. Ini dia yang membungkus timing chain atau yang mengcoveri timing chain. Nah, timing chain itu kan dia menghubungkan antara blok dan juga cylinder head. Nah, di blok ini ada crankshaft, cylinder headnya ada noken ini apa ya, camshaft. Jadi ada crankshaft sama camshaft itu harus bersinergi. Nah, ketika dia mengalami overheat ya, ini rata-rata mengalami overheat, itu dia pasti di slap bloknya dan juga cylinder headnya. Blok sama cylinder headnya ini kalau udah di slap itu tadi dia menjadi mengalami perbedaan ketinggian, Mbak. Nah, ketika ketinggian ini dia mengalami perbedaan, maka yang terjadi cover ini kan dia kan paten. Nah, tapi kalau si mesin sama si cylinder headnya itu tadi dia menciut, nah, semakin dikepras kan semakin menciut, Pak. Otomatis ada satu seal yang dikorbankan, namanya seal crankshaft. Nah, kalau dari teman-teman bengkel ya terutama ya, ini dia memperhatikan di knocknya sih Mbak, di mesin ini cylinder headnya ini kan ada knocknya, Pak. Saya ambil senter lagi. Pak Topik nih, kamera nggak ada senternya teman-teman. Nah ini ada knocknya nih.
Ini nok ini berada di cylinder head. Oke. Ini nok ini ada berada di cylinder head. Nah, kalau cover timing dia ngikutin nok, sementara cylinder head sama bloknya itu dia dikepras, maka yang terjadi cover timingnya akan turun, Pak. Nah, kalau cover timingnya akan turun, itu mengakibatkan seal yang ada di sini, seal crankshaft. Nah, ini mengalami kegencetan. Harusnya crankshaftnya itu dia ada center tengah gini ya? Karena dia posisinya turun. Cover timingnya ini tadi dia posisinya turun, otomatis sih crankshaft yang ada di tengah ini. Nah, misalnya ini crankshaft. Ya. Nah, kalau dia dikepras turun, otomatis seperti ini, Pak. Seret. Miring ya. Nah, itu ya betul. Nah, yang terjadi miring. Meskipun nggak se-ekstrim ini ya, nggak ekstrim seperti ini. Nah, ini kita bisa saksikan sealnya, Pak. Yang lama dia ngelipet. Lipet ya? Ya. Ya, dia sobek nih samping ini. Ini ada lidahnya. Tertekan berarti Mas ya? Ya. Nah, ini ketika dia tertekan, nah ini adalah yang menekan, namanya ada puli, Pak. Jadi selain crankshaft itu sebagai ininya, sebagai porosnya, porosnya di luar poros itu ada yang namanya puli. Pulinya, oh ini nih. Oh ini puli. Nah, pulinya ini seperti ini. Jadi dia itu crankshaft itu berada di tengah sini. Nah ini crankshaft, kemudian dihubungkan oleh yang namanya puli. Puli ini untuk menghubungkan fan bell, memutar water pump, kompresor. Kemudian ada alternator. Nah itu yang memutar adalah ini, Pak. Nah ketika si cover timingnya ini tadi dia tidak center dengan crankshaftnya, otomatis dari sisi sebelah luar ini kan ada yang terhubung dengan crankshaft, Pak, tengahnya. Nah ini mengakibatkan dia tidak center. Oh kayak gini jadi ya? Ya ini baratnya gini ya. Ini kita lihatnya kan oblak ya, bisa oblak itu karena kan di sini lidahnya kan fleksibel. Nah lidahnya ini fleksibel. Nah ketika dia oblak seperti ini, atau dia berada di salah satu sisinya, maka oli bisa keluar melalui celah ketika dia berputar. Nah ini coba kan kita simulasikan, Pak, posisinya kalau dia masuk ke dalam mesin sebelum kita lakukan rakit supaya tidak terjadi hal atau kebocoran berulang. Nah, seperti itu. Oke. Ini perlu diketahui, Pak, bahwasanya ini kenapa ini bisa terjadi, karena pertama itu tadi, Pak, mungkin dia dulunya pernah dilakukan slab ya. Kemudian antisipasi slab ini dia terjadi perbedaan ukuran dari sebelumnya, maka mungkin dilakukan oleh bengkel sebelumnya dilakukan penambahan atau penambahan gasket ya? Gasketnya ini dibuat yang lebih tebal. Ini 2,5 mili mungkin ya, kurang lebih tebalnya ya. Kalau agar dilihat keangkat itu Mas ya? Secara visual. Padahal kalau untuk gasket yang biasanya itu kurang dari 1 mili. Ini apa Mas gasketnya? Tetap plat? Ini asbes. Asbes. Nah, efek yang kita sering temuin, Pak, dengan kompresi besar seperti Livina ini, efek yang dialami oleh mesin ketika dia menggunakan gasket asbes ini, gasket bisa kempes, Pak. Oh iya. Jadi ketika dia kena panas terus-terusan bisa kempes. Efek dari kempes itu tadi kompresi turun. Yang kedua bisa jadi kan ini apa namanya yang namanya baut itu tidak lagi kencang. Benar. Jadi mengalami kendor ya, meskipun kendornya nggak ekstrim kendor copot ya, tapi dia mengalami momentum yang kurang kayak gitu. Ini akan kita coba simulasikan, Pak, posisinya si cover timing ini ketika dia membungkus mesin antara blok juga cylinder head. Ayo Mas Triwinarno, tolong dibantu Mas. Nah Pak Taufik di sini, Pak. Oh iya, dari sini. Nah kita bisa lihat dari sini nih. Nih. Nah ini kita bisa melihat di sini, Pak Taufik. Ini adalah crankshaft yang tadi saya maksud. Kemudian di sini adalah sealnya, lalu kemudian di sini adalah pulinya, Pak. Aduh, pulinya di sana, bukan di sini tapi di sana, di sini. Posisi rata ya. Nah, ini, Pak, ini posisinya nih. Oke. Nah, ini adalah yang masuk ke dalam sini tadi, nantinya. Tapi kan kita sebelum memasukkan ini, yang harus dilakukan pengecekan adalah ini, Pak. Jarak antara si crankshaft ini dengan bibir seal ini antara atas bawah ini harus rata, harus sama kanan kiri ini harus sama, karena kalau dia nggak sama mungkin dia posisinya coba naik, Mas Triwinarno, nah seperti ini, atau turun Mas, nah seperti ini kan dia kan nggak sama, kita akan tunjukkan dengan menggunakan alat ukur, Pak, misalnya. Nah ini Pak Taufik, ini akan kita coba lakukan pengecekan dengan menggunakan ini, Pak, jangka sorong. Jangka sorong. Bahasa gampangnya jangka sorong. Ini jangka sorong ini kalau kita lihat sealnya bawah itu segini, Pak. Berapa itu? Ini ukurannya sekitar 5 mili lebih 4. Oke. Jadi 5,4 ya.
5,4 mili. Nah, kalau kita aplikasikan di sisi sebelah atas, 5,4 mili ini dia longgar. Nah, longgar. Coba di zoom Pak, bisa Pak? Biar teman-teman tahu. Ini ternyata kameranya teman-teman. Waduh ini. Nah, ini kalau kita lihat ya di sini ya. Ini dia kan ada space nih, celah. Iya, jauh banget itu. Ini jauh banget ini. Padahal di sini udah rapat. Sempit, rapat tuh. Di sini udah rapat, tapi di sini. Nah, ini nggak boleh terjadi. Ini yang terjadi di awal, Pak. Sehingga si namanya seal-nya ini tadi, ini ketekan puli. Jadi ketekan puli ini akhirnya dia melebar seperti ini, sementara sini dia longgar. Nah, olinya keluar dari sini. Oh, dari atas malah keluarnya. Keluarnya dari atas. Tapi kan lama-kelamaan awalnya itu, Pak. Lama-kelamaan kan karena terus berputar, akhirnya yang bawah jadi aus. Nah, ketika yang bawah jadi aus, jadi oli keluar dari atas sama bawah. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kemungkinan besar karena terkecoh di atas, Pak. Terkecoh di atas. Di atas ini, nah, Mas Triwinarno udah megangin 15 menit yang lalu. Parah ini. Nah, ini Pak. Ini kan kita lihat rata ya di sini ya. Padahal di sini rata. Di bawah sana nggak rata. Nah, terkecohnya di sini kemungkinan karena dia ngikutin knocknya atas. Knock yang atas ini jadi di sini rata, di bawah jadi nggak rata. Nah, harusnya kita kalau memang udah terlanjur modified seperti ini kita ngikutin yang bawah. Jadi yang bawah ini harus kita senterkan dulu. Nanti hasilnya seperti apa? Oke. Coba kita senterkan, Mas. Sip. Ya. Nah, ini kita coba senterkan, Pak Taufik. Nah, ini kita ambil segini ya. Ini dia ada di 7 mili. 7 mili ya. Nah, 7 mili. Yang atas sama. Oh. Kanan sama. Benar. Kiri sama. Jadi 7 milian. Kita lihat kalau di sini center nih seharusnya seperti ini, Pak. Sini center, kemudian di atas sini, Pak. Nah, dia turun ya. Oh. Cover timnya turun, silinder headnya naik. Padahal normalnya kalau silinder head sama blok itu di slab, harusnya silinder headnya yang turun. Turun ya kan? Ya, kalau ini dia justru malah naik. Kenapa? Karena gasketnya ketebelan. Nah kan kita nggak mungkin bongkar gasket, karena yang punya juga belum lama ganti gasket. Baru ganti kan? Ya. Kita coba akalin dengan cara ini, Pak. Yang kita kalahin silinder headnya. Jadi permukaan silinder head ini kita sedikit kita kepras supaya apa? Karena kalau terjadi ketidakratan seperti ini mengakibatkan ketika nanti dipasangi rocker cover, itu kan meskipun udah ada seal-nya, seal itu tidak mampu merapatkan daerah sini, perbatasan ini. Jadi perbatasan ini harus kita ratakan, nggak boleh timpang seperti ini, harus kita ratakan. Kemudian knock juga kita ratakan, kemudian baut juga kita sesuaikan posisinya. Seperti itu, Pak. Apa tidak lebih baik mengganti ini, Mas? Lebih baik mengganti. Iya, karena tapi kalau mengganti budget lagi ya. Kalau kayak gini, Mas, efek ke depan bagaimana? Kan ini udah dicukur-cukur, ya kan? Ke depan kalau akan ada penggantian packing lagi? Ya, kalau ke depan pembagian packing itu kan nanti kan pasti kan ada mengalami perubahan lagi, Pak. Nah, ya. Jadi kalau mengalami perubahan, cover timingnya yang dikepras. Jadi ya memang sudah terlanjur kesalahan di awal ketika dia menggunakan gasket, sehingga harapannya adalah kalau terjadi ketidakrataan antara blok dan cover timing itu memang sebaiknya tetap menggunakan packing asli. Tapi bisa didouble. Jadi lebih aman sih kalau kayak Navara itu, Pak, mobil yang diesel itu dia kan memiliki beberapa ketebalan. Nah, itu kalau dia dilakukan slab seperti itu, sebenarnya kalau Nissan sendiri sih yang diesel khususnya ya, itu dia mempunyai beberapa pilihan untuk ketebalan. Cuman kalau misalnya ketebalan nggak didapat, kemudian kita juga nggak bisa menyalahkan dari bengkel sebelumnya, Pak. Karena kita nggak tahu posisinya, mungkin dia nggak ada pilihan part lain kecuali gasket itu, atau mungkin memang kondisinya adalah dia menyesuaikan dari perhitungan yang dia lakukan. Jadi mungkin udah di slab bloknya, slab headnya. Nah, di sana dia dapat perhitungan kemungkinan dengan gasket asbes seperti ini dikencangkan nanti bisa dapat rata. Hitungan rata. Ternyata di atas tadinya rata, ternyata di bawah bawahnya kena. Jadi untuk kasus ini ya kita seperti makan buah dilema, Pak. Buah si malakama. Dilema, Pak. Jadi kita mau bongkar keterbatasan untuk budget dan juga waktu, karena kan tentu kalau untuk bongkar kan makan waktu paling enggak ya sekitar
2-3 harian. Terus budgetnya juga lebih mahal. Atau kita ambil cara ekonomis. Jadi kayak gitu ya, kita ambil cara, dan ini udah kita sepakati sama customer, kita harus mengorbankan sedikit dari silinder head ini bagian atas. Ini sih tidak berefek kepada efek ya, Mas, ya? Apapun ya, termasuk kekendoran timing chain pun juga nggak begitu berefek karena timing chain memiliki tensioner dan juga gate di sisi kanan dan juga kirinya Pak Taufik. Seperti itu Pak Taufik. Baik. Nah, oke, Mas Tri, aman Mas Tri. Aman. Udah ya. Udah. Ya, jadi pesan kita untuk video ini teman-teman, ketika kita mengalami overheat, kemudian kita harus melakukan yang namanya slab block dan juga cylinder head, atau mungkin block sama cylinder headnya itu udah habis limitnya. Kalau udah habis limitnya sebaiknya ganti cylinder head, karena kalau block mesin pasti urusannya nanti sama nomor mesin agak susah. Betul. Kemudian ganti cylinder head, ganti packing di double. Atau kalau misalnya memang sama sekali packing itu udah nggak kita dapatkan dengan yang original, ketika harus mepet banget menggunakan packing model asbes seperti ini, maka kita pastikan momentum kekencangannya. Kemudian jangan sampai kita tidak memperhatikan ini Pak, sisi sebelah bawah. Betul, ini tadi ya. Ya, dan kalau sisi sebelah bawah sini dia sudah pasti senternya itu bagus, pastikan sisi sebelah atas. Dan ini bisa terjadi di mobil apapun dengan merek apapun. Seperti itu Pak Taufik. Baik. Kemudian kalau sudah melakukan hal-hal seperti ini tadi, kalau misalnya ini udah harus catatan penting, kalau misalnya besok dilakukan pembongkaran ulang, maka diwanti-wanti. Toh kalau misalnya nanti mobilnya terjual pun, itu sebenarnya udah angkat tangan ya. Tapi yang kasihan yang beli mobil setelahnya. Kemudian pemilik berikutnya ya. Pemilik berikutnya. Jadi kalau ketika kita melihat mobil menggunakan gasket yang seperti tebal, ini ya tebal, maka kita coba negosiasi harga. Ya. Betul. Paling nggak untuk perawatan kedepannya Pak. Seperti itu Pak. Baik. Terima kasih, semoga video dari kami bermanfaat. Selamat jam 12 siang, makan siang supaya sehat dan ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.